Ya, selamat malam semuanya teman-teman bootcamp dari Sunbercode. Kita mulai aja untuk sharing session malam kali ini. Dan coba share screen dulu. Kita coba bahas yang pertama soal kuis yang kemarin. Bentar, saya buka Moodle-nya dulu. Agak lama. Soal yang pertama kita coba lihat apa ya, di sini soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan repository pada Linux. Ya, repository pada Linux itu dia adalah kumpulan aplikasi yang dapat diinstal oleh Linux. Karena Linux sendiri dia untuk menginstal aplikasinya tidak menggunakan kayak master aplikasinya yang sering dipakai oleh Windows gitu. Jadi Linux itu untuk install aplikasi bisa menggunakan repository. Itu jawabannya D yang benar ini. Kemudian lanjut untuk soal yang kedua. Port default untuk layanan DNS. Di sini yang pilihan pertama itu A1194, ini port untuk VPN. Kemudian 443 ini port untuk HTTPS. 53 ini untuk DNS. 21 ini untuk FTP. Jadi jawaban yang benar untuk port default DNS adalah yaitu 53. Jawabannya C. Kemudian lanjut untuk pertanyaan ketiga. Berikut merupakan direktori default pembacaan file web pada Apache. Nah, Apache di sini untuk defaultnya dia ada di var www.html. Bisa dibuktiin di sini, di file konfigurasinya. Nah, untuk si dokumen root Apache itu ada di var www.html bisa. Kalau sini kan udah saya rubah ke halo. Jadi jawabannya yang di sini yaitu D. Kemudian lanjut, mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan kita simpan dulu di akhir aja. Dan lanjut nomor 4. Ya, penyebab permasalahan pada gambar di bawah ini. Untuk kemarin yang waktu wish ini gambarnya kekecilan, sekarang bisa di ke kanan, kemudian open image in new tab. Nah,
Sini bisa dilihat kalau si DNS-nya jalan nih, cuman dia nggak bisa nge-resolve atau nerjemahin si IP atau DNS-nya. Nah, untuk pilihan jawabannya kemarin itu ada yang pertama itu ini untuk apa? Zona forwardnya. Sini sudah benar. Nah, kita coba cek aja lah langsung. Nah, oke. Forward. Nah, ini sama nih kayak gini. Network unreachable resolving. Kita coba cek satu-satu. Ini 1.3 sama nah, ini settingannya udah sama nih kayak yang di gambar, cuman pas dilihat statusnya dia masih tetap sama kayak tadi, network unreachable. Nah, ini juga sama, udah benar. Terus kita coba cek yang ini, file config-an ini dia ada di etc resolve.conf. Coba cek. Nah, ini biar apa si DNS-nya bisa nerjemahin alamat IP-nya, yang sini yang local domain harus diganti sama nama DNS-nya. Bentuk tadi sentul.net, kemudian sini ganti ke alamat IP-nya. Bentar, jadi alamat IP berapa ya? Oh, udah berubah ya? Oh, 8 20 1 Kita coba restart dulu. Kita lihat statusnya. Nah, ini masih sama nih, meskipun IP-nya tadi udah bener, ininya juga bener, dan nama DNS-nya udah salah. Terus kita coba cek yang resolve tadi karena belum kita edit yang ini. Udah 129. Nah, kita restart, kita lihat statusnya. Nah, kita coba cek ya. IP plus 129.
control start. Nah, kita restart, kita lihat statusnya. Oh, masih sama. Bentar. Kita coba cek lagi. Masih bisa. Coba kalau ini NS buka control. Harusnya ini udah bisa, tapi kita coba cek aja. Oh, yang ini bentar. Kan ininya lupa karena ininya tadi berubah ya. 11 129 129 29. Kita buka ke total domain. Nah, ini tadi settingannya yang D udah coba dibenerin tapi masih seperti ini. Kemudian kita coba yang ini. Nah, ternyata masih salah juga. Kita cek lagi. Ini 11 129 11 168 service load and resolve there. Oke, nanti saya coba ini
apa sih namanya, nanti saya coba buat PR saya. Sebenarnya kalau kemarin itu saya ngesetnya di jawaban yang ini, karena dia harusnya yang ini tuh diganti nama domainnya, kemudian nama servernya ini, itu IP yang dia pakai untuk ini, IP servernya, untuk nama servernya itu bukan IP sih, gateway-nya ini. Kemudian lanjut untuk soal yang nomor 5. Nah, soal yang nomor 5 ini ada masalah di web servernya. Untuk di servernya dia bisa connect ke port 80 nih servernya, cuman kalau di Windows pas dia coba connect ke apa, ngetes port 80 kebuka atau enggak di server, dia nggak bisa connect. Ini permasalahannya di mana? Kita coba lihat jawabannya. Pilihan jawabannya yang pertama yaitu service HTTPD restart. Bentar, kita coba samain dulu persepsinya di soal sama yang di server. Tahun yang server udah saya rubah-rubah. Nah, bisa connect nih. Terus yang di sini kita coba cek. Nah, 2980 bisa kok. Nah, ini. Nah, ini masih apa sih namanya, epitaphusnya masih ada untuk HTTP-nya. Saya coba hapus dulu. Nah, kita coba nge-telnet. Ini bisa connect. Kemudian kalau yang di server, di klien kita coba. Nah, ini sebenarnya nggak bisa connect karena lama biasanya. Nah, jadi untuk jawaban yang nomor 5 ini, kalau kondisinya apa, di servernya port 80-nya bisa kebuka pakai telnet, kemudian di kliennya nggak bisa terbuka, itu kemungkinan dia permasalahannya ada di ini, di firewallnya. Jadi harus ditambahkan dulu firewall untuk layanan HTTP-nya, kemudian coba di reload, kemudian dicek lagi bisa atau enggak. Kayak tadi awalnya kan untuk layanan HTTP kan sudah ada nih tadi, itu sudah ada. Kemudian saya hapus pakai ini,
Nah, dia di telnet di sini bisa. Kemudian pas saya coba di klien dia nggak bisa, berarti jawabannya yang benar ini tadi firewall. Kemudian lanjut untuk soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini dia port 80-nya udah kepake nih. Terus solusinya gimana? Kalau port 8 pas ngecek statusnya si Engine X ini, kalau web server kan dia defaultnya pakai port 80 kan. Nah, ini posisinya sebenarnya port 80-nya udah kepake buat Apache. Kemudian solusinya gimana? Nah, solusinya dia itu si Engine X-nya harus dirubah dulu ke port 8080. Kalau untuk pilihan yang B ini apa sih namanya, untuk mengizinkan firewall port 8080 masuk, jadi nggak mungkin kan karena di sini errornya dia portnya udah kepake, jadi firewallnya nggak mungkin dia baik-baik aja. Kemudian ngetelnet, fungsi telnet itu kan buat apa sih, menguji portnya itu dia kebuka atau enggak, jadi nggak mungkin jadi solusi. Kemudian untuk yang ini, untuk mengizinkan firewallnya juga, jadi nggak mungkin juga karena ini nggak ngebahas tentang firewall, cuman ngasih tahu supportnya lagi kepake yang 80. Kemudian lanjut untuk soal nomor 7. Soal yang nomor 7 ini permasalahannya, bentar kita coba cek. Oh, ini apa sih namanya? Si klien ini dia nggak bisa connect ke apa PostgreSQL servernya. Kita coba lihat jawabannya, dan jawaban ada apa aja. Yang pertama itu suruh ngerubah postgre.conf-nya, terus ngehilangin komen di listen address-nya. Kita coba cek. Bentar, sambil itu buka PG admin-nya karena agak lama untuk membuka PG admin-nya. Jangan menunggu, kita coba ke nano etc. SQL. Data SQL.com. Nah, kita lihat listen address, kita coba cari. Nah, listen address sini sudah di uncover nih.
Bentar, kami nunggu. Salah. Bentar, masih kon. Bentar, connection time auto ya. Ini tadi kan di server kan ada perubahan IP, jadi sini harus setting dulu. Bentar, langsung. Plus, terus ini. Oh, ini bentar. Ini juga kemarin kan ada di soal kan. Kita bahas yang ini sebelum masuk ke itu tadi. Bentar, biar sekalian. Nomor 2, nomor kan. Untuk yang ini kemarin tidak ada host IP si kliennya untuk di pghpa.conf ya. Pilihan jawaban yang di sini ada nano valid PGSD. Bentar, kita coba buka aja ya. Nano valid PGSDL data sebenarnya untuk jawaban ini dia tuh di ini 20.33/24. Kemarin kayaknya ada beberapa yang protes ini untuk jawaban yang D, kenapa harus pakai apa sih namanya, ETC. Sebelumnya gini, untuk file pghpa.conf ini dia itu tugasnya untuk mengizinkan IP mana aja sih yang boleh akses si Postgre-nya itu. Nah, di sini kan si IP 20.1 ini dia nggak punya akses nih ke Postgre. Gimana caranya, yaitu edit file pghpa-nya. Nah, sini pilihannya sama semua, cuman ada perbedaan di subnet masknya atau prefixnya ini. Ada yang pakai /24, ada yang pakai /32, ada pakai yang /28, ada ya ini yang pakai /32 juga, cuman ini pakai ETC. Ini kemarin saya cuma buat ngeco aja. Sebenarnya kalau ini dia post jawaban yang benar itu yang ini, tapi pakai yang ini juga bisa karena IP 20.133 ini 20.133/24 ini masih satu jaringan sama si 20.1, jadi masih bisa memungkinkan ya, karena tadi apa sih udah ngerubah IP-nya. Jadi ya itu jawabannya yang ini, yang A, yang 20.133/24.
Kemudian ya yang tadi nomor 7. Nah, yang connection review set ini sebenarnya jawabannya itu ini listen addressnya masih di komen atau di pagar. Kita coba aja ya ngepagar si listen addressnya ini. Dari PHP coba masukin. Nah, kalau PHP nya udah benar dia bisa connect nih. Terus tadi yang nomor 7 kan yang connection review set. Nah, permasalahannya itu jawabannya ada di listen address. Ini coba kalau di komen service Postgres restart. Nah, nah, samakan errornya. Jadi untuk jawaban yang nomor 7 tadi yaitu yang ini uncommon listen addressnya yang benar. Kemudian lanjut untuk soal nomor 8 ya. Untuk soal yang nomor 8 ini kemarin waktu sharing session yang sebelum ini kan ada pertanyaan kenapa si user ini dia nggak bisa upload ke direktori OPT, sedangkan si OPT nya ini dia itu sudah punya akses 777, kemudian sudah punyanya usernya, tapi di sini masih error could not create file. Nah, jawaban untuk yang itu sebenarnya ini ngeset si shell Linux-nya versi FTP-nya ini punya full access tidak hanya di directory home dia ini ya, meskipun tadi kalau ininya nggak di set satu, meskipun si foldernya ini punya punya akses penuh, dia nggak bakalan bisa nggak bisa ngupload. Jadi jawabannya itu yang ini set oleh PPD full access sama dengan 1. Nah, kita coba aja lah. Nah, kalau yang
ini kita coba rubah ke 0 dulu. Ke FileZilla. Kita cek aksesnya sih OPT nya. Nah, di OPT nya udah punya full akses nih. Terus pemilik foldernya ini udah Sunbercode. Kita coba buka. Nah, kita masuk ke OPT. Nah, saya coba ngupload nih. Kalau posisinya FTP full aksesnya tadi 0. Nah, dia violet nih. Gak bisa, padahal tadi kan akses untuk OPT nya kan udah 777, semuanya bisa ngakses. Terus sudah punyanya si Sunbercode tapi tetap nggak bisa. Terus pilihan jawaban yang lain tadi yang ini apa sih namanya, ngerubah apa sih namanya, ngerubah akses lah, ngerubah akses si folder OPT ini. Untuk si layanan FTP nya kita coba masukin. Nah, dia error nih, nggak bisa, berarti bukan jawabannya kan. Terus kemudian kalau seumpama ini ngasih nilai 1 untuk layanan FTP nya. Nah, kita coba ngupload. Nah, bisa nih. Jadi jawabannya itu untuk solusinya yaitu yang ini, memberikan nilai 1 di layanan FTP nya. Kalau yang ini dia itu hanya untuk mengembalikan konfigurasi folder si OPT nya. Kemudian lanjut untuk soal yang ke-9. Nah, ini soal teori yaitu 3 komponen DNS. Yang pertama ini DNS resolver, terus web browser sama database server. Mari kita coba cek. Ini jawabannya untuk kuncinya. Ya, untuk jawabannya itu ini database DNS server, server DNS, kemudian autoritatif untuk otorisasi DNS servernya. Jadi jawabannya yang ini. Kayaknya kemarin kalau saya cek banyak yang benar sih untuk soal yang ini. Nah, nomor 10 kan tadi udah dibahas. Jawabannya yaitu yang ini tadi.
yang nambahin apa sih tadi, yang /24, terus kemudian IP servernya, karena IP servernya kalau /24 ini masih satu jaringan sama IP kliennya. Nah, mungkin untuk soal kuis ada yang ditanyain, silakan bertanya. Nah, ini kayaknya banyak yang protes soal IP yang terganti ya di servernya. Mungkin ntar mau coba di apa sih namanya, disamain environmentnya antara soal quiz sama apa, sama yang ini gambar saya kemarin, soalnya saya bikinnya pakai IP DHCP di servernya, makanya pas saya matiin, saya nyalain, berubah IP-nya. Tapi kalau mau lihat kuncinya, kunci jawabannya langsung di sini ya. Kita lihat satu-satu. Nah, kalau dilihat satu-satu nih, yang pertama yang tadi soal repository itu, dia jawabannya yaitu kumpulan aplikasi. Ini grade-nya 100 dia, itu yang benar. Kemudian yang lanjutnya, yang port DNS, kalau dicek kuncinya itu pakai 53, grade-nya 100, dengan yang lain non. Kemudian yang nomor 3 yaitu sini jawabannya yang benar yaitu var www html, grade-nya 100, yang lain enggak ada grade-nya.
Kemudian yang ini masih loading, gambarnya masih belum bisa dibuka. Tengah gini dulu. Oh, baru bisa tadi. Nah, untuk yang apa ini tadi? Oh ya, yang web servernya di servernya bisa dites pakai telnet, port 80-nya kebuka, cuman di kliennya dia nggak kebuka. Itu kalau di sistemnya ini di modelnya jawabannya di masih nggak kelihatan. Ini nambahin firewallnya yang lain, grade-nya 0. Kemudian tadi nomor berapa ya? Yang tadi kelewatan kayaknya. Yang soal DNS tadi saya lihat di komen kok jadiin tugas ya. Ntar mari kita coba selesaikan aja daripada nanti banyak yang protes, terus saya juga nggak enak hati. Yang ini tadi unreachable network. Nah, sambil itu kita coba lihat kuncinya ini. Ya. Nah, kalau ini kuncinya kita buka. Di sini malah. Nah, kuncinya yang ini, karena tadi yang udah saya jelasin, name servernya harusnya ini, dia itu pakai IP server, kemudian yang local domain ini harus pakai nama domainnya. Tapi kita coba buktiin aja lah. Kita beresin.
Hmm. Mas, Ya, boleh masih pendapat nggak Mas? boleh silakan. Itu kayaknya reverse-nya masih salah deh Mas, Reverse, formatnya. reverse-nya. Di ya Bentar, zone reverse. kita coba cek dulu. Varian apa tadi? Eh, yang ini, Bukan di sini Mas, di yang nemotnya. name.conf. Name.conf. Ya, di reverse-nya kayaknya. Bentar. Itu kan harusnya 11, 168, 192. Uh-uh. Ya kan ya? Yang mana? Yang ini. Ah ya. Sekarang 11, 168, 192. Ya, enggak. Bentar, bentar, bentar. Kalau saya gitu sih Mas kemarin. Kayak gini. Ya 11, 168, 192. Oh, 11, 168, 192. 192. Itu kan tadi IP-nya berapa ya Mas IP-nya? IP-nya 192, 168, 11 titik berapa tadi? 129. Ah ya, jadi kayak gini Mas, coba dicoba lagi Mas. Uh, Di restart. Service. Masih. Sih ya. Sebenarnya kemarin ini sih, kayaknya emang gara-gara pas IP-nya berubah, ininya nggak tahu. Ini sebenarnya IPv6-nya semua sih, jangan sebenarnya. Tapi tadi pas saya coba kan resolve-nya, kalau ini saya ganti ke local domain, terus ininya 11.2, pokoknya hampir mirip lah environment-nya. Soalnya tadi ini digambarkan 20.2 kan IP gateway-nya. Yang tadi berubah ke 11.2. Nah, saya coba reload settingannya. Ping control .net. Ini nggak bisa dia, karena nggak bisa nge-resolve, nggak bisa nerjemahin nama ini. Kalau pas ininya dibenerin pakai tadi semprol.net, terus ini IP-nya diganti pakai IP server, terus di reload. Ping, nah dia bisa ngeping nih. IP-nya juga udah bener, IP servernya ini tadi 11.129. Kalau yang tadi pas resolve-nya dimatiin kan dia IP-nya berubah nih, nggak tahu IP siapa. Nah itu kemarin yang saya maksud, maksudnya yang saya pengenin di soal yang ini. Jadi sebenarnya penyebabnya
kenapa nggak bisa nge-resolve, yaitu gara-gara ini pakai local domain, terus IP-nya IP gateway bukan IP si servernya. Jadi begitu mungkin. Oke, mungkin untuk pembahasan quiz F. Nah, tadi belum dilihat satu-satu ya, baru masih nomor 4. Nomor 5 itu kuncinya. Kalau dilihat kuncinya, ini tuh. Nah, ini tadi kan udah saya tunjukin nih. Kalau servernya bisa ngebuka port 80, cuman kliennya nggak bisa ngebuka port 80. Ini permasalahannya di firewall. Grade-nya 100, yang lain 0, 0, 0, 0, 0. Dan untuk yang nomor 6, ini untuk masalah ya yang tadi port 80 already used. Sini tuh jawabannya ganti si portnya engine X nih ke 80, grade-nya 100, yang lain 0, 0, 0. Nggak ada, aduh, itu terpaksa. Terus nomor 7, ini untuk permasalahan apa yang connection review set tadi kan udah saya tunjukin. Itu apa sih namanya, ngebuka si listen addressnya. Ini grade-nya 100, kalau yang lain nggak ada. Nah, mau nanya juga Mas yang ini soal ini. Oh ya, silakan. Nanti itu nggak perlu di-open dulu ya firewall-nya? Kalau firewall sih ini perlu Jadi tinggal di uncommon itu aja. di uncommon juga sih sama. Nah, itu perlu firewall nggak Mas? Di allow dulu atau cukup dia komen aja tadi? Bentar, kita coba aja ya. Ada. Sebenarnya kalau yang Postgre ini agak ribet juga sih emang pengaturannya. Meskipun firewallnya udah di low, cuman kalau yang di aturannya tadi postgre.conf-nya di komen ditutup, itu dia tetap nggak bisa. Bentar, saya coba lihat aja lah. Ini port ya, Postgre-nya udah ada nih. Coba kalau firewallnya Matiin coba Mas. apa Ya coba dimatiin. ya, Ditutup. coba ditutup di ini ya. Gimana sih file config-nya? Udah, saya lupa file config-nya. Parlit.
Nah, ini kalau ditutup nih gimana? Padahal kan sini Postgre-nya udah di accept nih, harusnya kan nggak apa-apa. Nggak mas, yang saya tanya tuh dia udah distance ke semua tuh, cuman firewallnya ditutup gitu, gimana? Oh, bentar. Nah, firewallnya yang ditutup Dan ditutup. port 5432. Firewall yang bentar. Ya aku firewall. Nah, mungkin nggak bisa kayak ini. What Ditutup mas. bentar. Oh ya. Demo. Tadi udah saya ini kan? Lupa terus nih. Ini kan udah kebuka. Service start. Firewallnya di reload juga mas. Apa? Ini tadi kan? Firewallnya di reload. Oh iya. Nah, bentar kita coba buka. Bisa sih, bisa kebuka. Bentar, kalau coba pakai telnet sini. Iya, bisa nih. Nah, tapi jawabannya ini tadi ada baju pilihannya. Bisa nggak mas? Bisa nggak mas? Bisa. Oh bisa. Heeh. Walaupun ditutup firewallnya. Meskipun ditutup firewallnya. Gitu ya. Heeh. Mana mas, coba mas, coba di disconnect dulu mas, biar kebukti banget gitu. Apanya? Di disconnect dulu connection database-nya, terus connect lagi gitu, Oh, biar kebukti banget kelihatan gitu. bisa, masih bisa connect ini. Oke mas. Jadi Iya. itu permasalahannya. Nggak ngaruh ya firewall. Oke, thank you mas. Itu paling untuk kuisnya udah pembahasannya. Kita coba bahas yang soal ini. VPN ini atau yang panjang dari Virtual Private Network, yaitu adalah sebuah layanan yang menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan lain secara private. Sebagai contoh lah, saya punya ini server yang di Singapura, atau yang kayak apa sih, beberapa teman-teman yang gunain VPS kemarin kenapa harus pakai VPN, karena yang di VPS yang kemarin itu sebenarnya dari VPS besar saya pecah menjadi VPS kecil. Nah, di VPS besarnya ini dia cuma punya satu IP public, kemudian
di VPS besar itu kan saya bagi menjadi ini nih, sambil buka ininya aja lah. Saya punya VPS nih, VPS besar. Bisa masuk. Saya punya VPS besar nih, dia punya satu IP public, yaitu IP publicnya sih udah mana sih. Nah, di ini IP publicnya. Terus di VPS yang besar ini saya pecah jadi beberapa VPS lagi pakai VMware. Nah, di VPS kecil ini saya menggunakan IP private. Terus gimana caranya saya yang nggak terhubung langsung nih ke VPS besarnya, tapi bisa connect ke IP private-nya sini, yaitu caranya pakai VPN. Nah, ini kan si server ini punya IP-nya ini nih, 192.168.226.128. Coba kalau saya ingin pakai IP public yang saya gunain sekarang, saya kan nggak connect ke sini. Nah, nggak bisa connect. Kalau pakai VPN, nah kalau pakai VPN saya bisa connect nih ke IP private-nya si ini, si VPS-nya, VPS yang kecil. Nah, jadi itu kegunaan VPN, bisa digunakan remote server. Nah, untuk cara konfigurasinya kita buka di salah satu webnya. Nah, kita coba lihat ya. Untuk konfigurasinya saya sih kebenaran kalau untuk referensi yang bahasa ini saya tuh kebanyakan saya nemunya pakai bash scripting atau ini kayak install otomatis lah. Jadi yang install itu si file script.sh nya ini. Kalau untuk yang versi manual atau pokoknya yang setting sendirilah, itu kebanyakan ini tadi udah beberapa yang saya cobain, cuman nggak bisa, dokumentasinya masih kurang. Makanya untuk yang referensinya saya referensiin konfigurasinya pakai yang ini, metode bash scripting. Jadi kita ngambil script yang punya orang nih,
kemudian kita gunain buat install. Kita coba lihat aja ya. Kita coba lihat isinya scriptnya itu apa sih. Nah, isi untuk install OpenVPN nya itu ini ada agak panjang sih. Mungkin kalau dijelasin agak rumit juga ini. Kita langsung aja lah ke ini, apa sih namanya, ke cara instalasinya. Ini buat teman-teman yang apa, yang pengen nyoba cara manualnya, bisa cari di Google. Tadi ada yang kamu saya cobain, cuman entah kenapa kok saya pas coba konfigurasinya gagal, makanya saya ngereferensiin materinya di sini, di yang pakai pakai scripting ini. Kita coba aja lah, langsung install. Nah, untuk sini yang pertama yang ditanyain itu IP servernya berapa, kemudian sini protokol yang digunain mau pakai TCP atau UDP. Kalau untuk VPN biasanya dia itu seringnya pakai protokol UDP, jadi kita gunakan aja UDP. Kemudian untuk default port OpenVPN itu ada di 1194. Kemudian untuk DNS untuk VPN kliennya, ini mau pakai yang apa nih, mau pakai Google DNS atau settingan server.
kita gunain settingan server aja, biar nanti kalau kayak ngakses DNS-nya itu nggak perlu ganti-ganti alamat IP di adapternya. Kemudian di sini mau dinamain apa? Apa sih namanya? Usernya, user OpenVPN-nya. Nah, kemudian kalau udah kita enter aja. Kita tunggu. Nah, kalau sudah keinstall nih, kan OpenVPN dia itu kalau mau connect kan harus punya ini key-nya itu. Nah, kalau pakai file scripting ini, kalau udah selesai install ya si key-nya, kebenaran untuk script yang ini dia ditaruhnya di root, kemudian namanya ini client.ovpn, kita pindah aja ke directory. Kita coba lihat di sini di home soundboard ada atau enggak. Nah, sudah ada. Kita coba pindahin ke lokal kita. Nah, kalau mau coba tes koneksi kalau di Windows itu file yang tadi yang client.ovpn ini kita pindah ke C, kemudian program file OpenVPN, kemudian masuk ke config, kemudian paste ini. Nah, kalau udah tinggal buka aja aplikasi OpenVPN sini, kemudian tes connect saja. Nah, ini kita udah connect nih ke server OpenVPN-nya. Nah, paling itu sih yang bisa saya bahas untuk apa sih materi OpenVPN ini, karena ini menggunakan script juga, nggak banyak yang bisa saya jelasin. Mungkin teman-teman nanti bisa kembangin diskusinya di grup saja. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian untuk apa sih namanya, sharing session mal. Tumpang tanya, Min, terkait tugas D12 nggak bisa dijelaskan gitu? Oh, tugas yang ini yang hari
ke 12. Bentar, saya buka dulu. Bentar, terus tugasan 12 ini kan yaitu aduh untuk tugas yang hari ke-12 ini kan lakukan instalasi Docker, kemudian Docker Compose, kemudian buat image container yang isinya Nginx, kemudian untuk Nginx sama PHP-nya ini dipisah, berbeda image-nya, kemudian MySQL. Jadi pokoknya intinya tugasnya ini disuruh install Docker, kemudian Docker engine-nya, kemudian sama Docker Compose buat nge-build si kontainernya ini yang isinya Nginx, kemudian PHP sama MySQL. Kalau udah masukin file project ini yang saya kasih linknya. Saya contohin lah, saya ada nih bentar saya di sini saya udah install Docker kalau nggak salah. Docker ada Docker yang jalan atau enggak? Ada Docker yang jalan. Nah, saya punya file project namanya Docker Test nih. Nah, Docker Test ini itu isinya aplikasi web. Kemudian sini saya udah bikin
beberapa script buat ngebikin environmentnya, itu contohnya ada di Docker Compose. Nah, saya sudah bikin nih script buat environmentnya, yaitu sini untuk nge-build si web servernya. Saya pakai Dockerfile web namanya. Kemudian di web servernya saya pakai port 8081. Ini hirauin aja yang sebentar. Nah, kemudian untuk aplikasi pendukungnya, kan tadi aplikasi pendukungnya itu kayak si ini PHP ini sama MySQL. Sebenarnya kalau untuk yang up Dockerfile aplikasi ini isinya cuman nge-build si PHP-nya aja di Docker. Kemudian sini script buat nge-build MySQL-nya di Docker. Dan kita coba cek di web Dockerfile. Nah, di Dockerfile webnya ini saya narik ini nih, narik image si Nginx dari registry si Dockernya. Kemudian saya nambahin settingan ini, buat Laravel. Kan kalau di Laravel ada yang namanya mode rewrite, URL rewrite. Nah, ini settingannya. Kemudian kalau ini directory buat ngebacanya, seolah-olah tadi si Docker test ini dia ditaruh di var www. Nah, pokoknya inti tugas ke-12 itu bikin si image Docker tadi Nginx, PHP, sama MySQL. Kemudian kalau udah ke build itu si ininya, si kontainernya, masukin si contoh Laravel projectnya ke Dockernya. Kalau udah, ntar screenshot aja hasil ngebukanya. Kalau ini saya coba, nah kayaknya lama sih kalau saya coba praktekin sini, soalnya ngedownload si image Dockernya agak gede juga, 1 gigaan, sedangkan kan koneksi saya juga agak lambat. Koneksi saya agak lambat. Nanti kalau saya terusin juga videonya bakal jadi lama ini rekamannya. Saya juga udah ngasih referensinya sini. Pokoknya saya sebelum ngasih tugas pasti saya cobain dulu tugasnya. Jadi ya begitu, mungkin nanti bisa japri aja lah kalau nanya-nanya soal tugasnya. Nanti saya coba bales kalau emang pas lagi nggak sibuk. Kalau kemarin kan emang saya juga mohon maaf, nggak bisa fast respon kalau ada yang nanya, karena emang lagi sibuk banget lah ngurusin ini kerjaan, apalagi kemarin ditambah VPS buat pesertanya di Bedon, saya juga ngurusin itu. Untuk sekian sharing sesi malam ini. Mungkin kita lanjut besok, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.